Oke, selamat pagi Pak Dio dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vienanda Vigo Febianggada, NIM 001. Dan perkenalkan saya Yuda Aprilia, NIM 12. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang proyek mengontrol suhu dengan Arduino dan LabVIEW. Oke, untuk gambar skematiknya adalah seperti ini ya. Di sini untuk kaki LM35 saya hubungkan ke dalam pin A0. Habis itu untuk mengontrol kipas pendingin di sini menggunakan pin D5. Di sini dihubung oleh resistor lebih dahulu baru ke BC, dan untuk BC lalu ke kipas. Di kipas ini yang kabel warna hitam atau kabel negatif kipas itu masuk ke BC, dan untuk positif langsung masuk ke 12 volt. Lalu untuk resistor pemanas saya masuk ke dalam pin D3. Nah, D3 kita lalu ke MOSFET IRF YT44N, lalu kaki yang satu untuk resistor pemanas itu ke MOSFET, yang satu langsung ke 12 volt. Lalu di sini ada LED indikator apakah IRF itu bekerja atau tidak dengan menghubungkan ini lampu LED yang positif itu ke resistor terlebih dahulu baru nyambung ke D3, lalu untuk kaki negatif langsung kita ke ground. Nah, beginilah jadi skematiknya. Oke. Oke, jadi untuk program Arduino-nya seperti ini. Ini untuk input, untuk output yang MOSFET, dan ini yang BC547. Oke. Dan untuk analog suhunya kita di A0. Ya, jadi begini untuk program Arduino-nya, dan untuk program LabVIEW seperti ini. Oh. Nah, seperti inilah program untuk LabVIEW-nya. Ini adalah blok diagramnya. Terus ini from panelnya. Ini adalah from panelnya. Ini adalah untuk bisa COM dari Arduino. Terus ini untuk mengatur set pointnya, yang paling atas adalah maksimal set point 70, untuk dan paling bawah 40. Ini untuk mengatur. Nah, di sini panas tuh ya. Jadi begini untuk blok diagram untuk LabVIEW-nya. Jadi begini bentuk rangkaian yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan beberapa komponen. Pertama, ada Arduino untuk penghantar atau untuk membuat program untuk mengontrol rangkaian. Kedua, ada MOSFET IRF Z44N. Saya menggunakan untuk mengontrol resistor pemanas. Yang ketiga ada resistor pemanas 5W 10 ohm. Saya menggunakan resistor kapur. Ada LM35 digunakan untuk membaca nilai suhu yang dikeluarkan oleh resistor pemanas. Nah, ada BC547 digunakan untuk mengontrol kipas pendingin. Ada resistor 10K dan 330K, dan ada kipas 12 volt digunakan sebagai pendingin resistor pemanas, dan LED sebagai indikator apakah resistor pemanas tersebut bekerja atau tidak. Oke, jadi di sini sudah saya buat dan grafik sudah mulai muncul. Dan untuk
pemanasnya kita akan ke 200 sehingga lampu pada rangkaian akan menyala. Itu yang pemanasnya untuk, nah kalau 0 maka lampu akan mati. Terus kalau naik maka lampu akan hidup. Dan di sini kita tahan dulu seperti ini untuk menunggu grafiknya naik. Biar agak cepat kita langsung full ke 255 saja. Maka di sini resistor pemanas akan bekerja dan bisa akan menangkap suhu yang dikeluarkan oleh resistor pemanas. Dan grafik pada lab view akan naik secara perlahan-lahan. Di sini maka set point maksimal adalah 70 derajat dan paling bawah adalah 40 derajat. Dan di sini sudah ada detik. Ini detik menurut jam asli. Jadi ini pindah selalu 1 detik. Selalu pindah. Dan untuk pendingin, ketika pendingin saya nyalakan, maka kipas akan berputar. Nah, ini untuk mengontrol kipas. Jadi kita harus mengontrol pasnya pemanas sama kipas itu seberapa supaya grafik akan terus stabil di angka 70 sampai 40. Jadi tidak akan melebihi 70 dan tidak akan kurang dari 40. Di sini saya menggunakan pemanasnya 223 dengan pendingin 135, maka yang akan muncul grafiknya akan seperti ini. Terus untuk di gambar rangkaian, maka LED tetap akan menyala, kipas juga menyala. Nah, dengan grafiknya seperti ini. Dan tapi ini pemanasnya terlalu tinggi, maka grafik akan naik perlahan-lahan. Dan untuk mengontrolnya kita turunkan saja pemanasnya ke 200, lalu pendinginnya kita kontrol menjadi 150 agar grafiknya tetap stabil di angka 50 sampai 60 biar tidak melebihi 70 derajat dan tidak kurang dari 40 derajat. Ternyata di sini suhunya masih terlalu panas sehingga suhu pada grafik terus naik dan di red buffer sudah menunjukkan suhu 56 lebih. Kita di sini akan menurunkan suhu dengan kita menaikkan kinerja kipas. Jadi kipas saya buat kenceng supaya supaya LM35 itu menangkap suhu yang semakin rendah, karena di sini resistor pemanas juga akan turun suhunya. Pendingin saat ini saya menggunakan 255, yaitu dengan maksimal putaran kipasnya. Dan kita tunggu apakah suhunya juga akan turun.
Oh, ternyata suhu akan menurun. Tadi menunjukkan angka 56, sekarang 54. Tapi ini juga akan semakin turun. Di grafik juga sudah terlihat untuk grafiknya semakin lama semakin turun. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menghentikan pemanasnya dengan cara ini dinolkan saja, maka lampu indikator pemanas akan mati. Dan di sini yang bekerja adalah pendingin saja. Di sini untuk mendinginkan resistor pemanasnya. Lalu kita lihat grafiknya akan seperti apa. Oke, ternyata grafik di sini mulai turun dengan red buffernya sekarang 5049. Ternyata cepat untuk turunnya. Lalu kita naikkan lagi pemanasnya biar suhunya naik. Kita tunggu. Kita matikan kipas supaya suhunya naiknya lebih cepat. Dan di sini saya akan membuat supaya suhu itu stabil di antara 40 dan 70. Nah, saya akan menggunakan 210 untuk pemanas dan pendingin saya gunakan ke 190. Kita coba untuk atur di sini apakah grafik akan stabil atau tetap naik atau malah grafik akan turun. Di sini red buffer menunjukkan angka 51, 52. Jadi ini grafik masih akan terus naik. Untuk bikin stabil maka untuk kita bisa menaikkan pendinginnya ke 200. Di sini pada rangkaian bekerja semua. Untuk resistor pemanas juga bekerja, ditandakan oleh lampu LED biru yang menyala, dan kipas juga bekerja berputar untuk mengontrol suhu supaya suhu akan tetap stabil. Oke, di sini suhu sudah mulai stabil dengan angka pemanas 205 dan pendingin 200. Oke, jadi begini ya. Jadi semua ini bisa kita kontrol melalui komputer. Untuk resistor pemanas kita juga bisa mengontrolnya berapa kita maunya suhu tersebut, dan untuk pendinginnya kita juga bisa kontrol lewat komputer ini. Dengan cara menggeser ini saja kita bisa mengontrol kipas untuk pendingin resistor pemanas, dan yang ini kita mengontrol berapa panas resistor itu akan bekerja dengan ditandakan oleh LED warna biru. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa mengontrol resistor pemanas dan kipas pendingin agar suhu yang dibaca oleh
sensor suhu LM35 bisa stabil dan kita bisa mengontrol berapa suhu yang kita mau dengan cara mengontrol lewat komputer. Dan di sini untuk project ini saya nyatakan berhasil karena kita sudah dapat mengontrol suhu yang dibaca oleh sensor LM35. Di sini saya bisa mempelajari bagaimana mengontrol suhu agar suhu tersebut bisa stabil.